Ya, pada baik. Aduh. Iya, Indra sih wawancara. Kok jadi apa? Oke. Wawancara. Gimana sih? Wait. Indra wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kimia yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan Mubarak, rekan saya Rahmazania. Saya Kansativa Aurelia. Saya Safira Dwi Liviani. dan sebagai kameramen yaitu Muhammad Hendra Sugiarto serta Rindang Andriana Setiawan yang tidak dapat hadir karena ada halangan. Kita di sini akan melakukan wawancara dengan narasumber kita yaitu Pak Hamsri ya Pak ya, mengenai terjadinya pencemaran air yang terjadi di sekitar Sungai Kodim. Saya selaku MC akan menyerahkan pertanyaan kepada rekan saya yaitu Bagaimana nih pendapat Bapak tentang sungai yang tercemar? Jadi masalah sungai yang ada di Pantura ini hampir rata-rata kalau musim penghujan ada aliran, berarti sungainya sehat. Tapi kalau kemarau aliran berhenti sehingga sungainya tercemar. Lebih-lebih sungai-sungai kecil seperti di Pasar Kodim ini. Ini kalau tidak hujan berapa waktu saja, kemudian sumber tidak sampai. Karena sumbernya tidak sampai ke sini, maka dorongan aliran itu berhenti juga. Padahal di sini kan pasar. Yang namanya pasar itu pasti banyak timbunan, banyak sisa-sisa dagangan, apalagi di sini khususnya dagangan sayur dan ayam. Ini yang banyak limbah. Mestinya butuh dorongan aliran sungai itu. Cuman apa daya, sumber dari selatan biasanya yang harusnya mengalir karena memang di sana pun sumbernya sudah surut, enggak masuk ke sini. Akhirnya timbul bau yang tidak sedap. Makanya orang-orang yang berada di sekitar sungai ini, termasuk orang yang lalu lalang di jalan ini, juga kadang-kadang menutup hidung. Kalau kebetulan anginnya enggak santer, anginnya kecil, itu kadang uapnya itu masuknya ke pejalan kaki atau ke orang-orang yang berada di sekitar sungai ini. Tapi kalau anginnya lagi deras, lagi kenceng, itu nggak terasa karena terbawa lari jauh. Begitu. Jadi kembali lagi, ya namanya air kalau tidak mengalir itu pasti tercemar. Air mengalir pun bisa tercemar, cuman pencemaran itu bertarung dengan kadar kebersihan air itu sendiri. Kalau kadar airnya banyak, mampu memusuhi pencemaran, biasanya pencemaran tersisih, kalah. Tapi kalau airnya sedikit, tidak bisa mengalahkan pencemaran itu, ya walaupun ada aliran juga alirannya tercemar. Tapi kalau tidak mengalir sudah pasti itu air pasti tercemar. Terbukti dengan bau yang menyengat. Inilah untuk rata-rata sungai-sungai yang berada di Pantura. Beda dengan yang ada di selatan sana, yang di pegunungan. Semua air mengalir dan tidak banyak kotoran-kotoran, sehingga airnya mayoritas ya bersih, belum tercemar. Begitu.
Oke, makasih Bapak. Dan akan ada pertanyaan lagi oleh rekan saya. Nah, selanjutnya menurut Bapak apa nih solusi yang paling efektif buat menangani pencemaran air ini? Solusi yang paling efektif yaitu diadakannya aliran air. Sebab kalau air itu mengalir, otomatis pencemaran minimal. Tapi selagi air itu tidak mengalir, otomatis pencemaran terjadi. Kenapa air tidak mengalir? Karena sumbernya memang di sana nggak ada. Nah, sumber dari atasnya saja nggak ada, apalagi nyampe di sini. Itulah maka di sini memang agak susah yang namanya mengatasi pencemaran air di sungai ini. Karena ini juga termasuk sungai kecil, jare wong desa kemun ini kali mati. Yang nggak kali mati ya mati. Yang namanya itu kan kali yang mengalir. Lah ini air nggak mengalir, berarti ini kali mati. Tidak ada kali mati yang tidak terpolusi. Semua air yang diam, sungai yang tidak mengalir pasti itu polusi. Seperti Ya, itu. terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang penjelasan mengenai pencemaran lingkungan ini yang dijelaskan oleh Bapak Hamsyir? Wah, pastinya luar biasa ya Bapak Amsi penjelasannya. Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Hamsi itu sangat detail dan rinci. Pokoknya sangat membantu kita dalam membuat tugas video ini. Penjelasannya cukup jelas dan dapat dipahami. Mantap banget, makasih ya Pak. Oke, sekian. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 kimia yang akan melakukan podcast yaitu tentang pencemaran air sungai yang terjadi di Sungai Pasar Kodim Brebes. Nah, sebelum melakukan podcast kita kenalan dulu nggak sih? Asik. Nama saya Muhammad Farhan Mubarak, biasa dipanggil Farhan. Dan nama saya Muhammad Hendra Sugiarto, biasa dipanggil Hendra. Saya Kansa Tifarelia, biasa dipanggil Kansa. Saya Safira Durifiani, biasa dipanggil Safira. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian peran pemerintah terhadap mengelola pasar Kodim itu bagaimana ya? Menurut saya sih kalau peran pemerintah dalam mengelola sampah yang ada di Sungai Pasar Kodim kurang efektif kayaknya. Kan kalian lihat sendiri kan, sampah yang ada di sungai itu kayak bagaimana? Ya udah menumpuk gitu. Iya. Harusnya kalau peran pemerintah bisa dikatakan efektif tuh sungainya agak mending ya, agak bersih gitu. 2000 years later. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut kalian itu apa ada solusi ya buat di pasar Kodim, aliran sungai di pasar Kodim itu agar bisa bersih lagi? Oke, kita langsung ke pertanyaan kepada Mas Farhan ya. Menurut Mas Farhan gimana? Menurut aku adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para pedagang supaya mereka tuh tahu gitu tentang resiko sampah yang mungkin terjadi, mungkin resikonya tuh sekarang sama jangka panjang. Oke, bagus juga ya. Kalau menurut saya sih lebih baik diadakannya bersih-bersih kepada semua pedagang yang berdagang di situ agar mau membersihkan aliran sungai biar tidak mampet gitu loh. Nah, Oke, kita langsung ke Mbak Kansa. Ayo. Solusi dari aku sih ya, sebenarnya lebih ke menyediakan tempat pembuangan sampah sih ya, lebih banyak. Terus juga kalau udah numpuk sampahnya bisa diangkut. Ya sih, tapi ya kemarin ya ada sampah di sini tapi ya diangkut. Jadi lebih baik ada terus sih pengangkutnya tuh biar ada yang terus
lingkungannya jadi bersih lagi. Gitu. Oke, kalau menurut Mbak Safira ada solusi nggak buat itu? Menurut aku sih ya, itu bisa dilakuin pengurukan tanah biar bisa air sungainya bisa ke dalam gitu. Jadi aliran sungainya jadi menerus, jadi alir lagi loh. Jadi Nggak terhambat. tidak terhambat ya. Oke, berlangsung ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Ansa, menurut kamu pengaruh pencemaran air dalam Pasar Kodim Brebes itu gimana ya? Menurut aku nih ya, sungainya itu jadi bau terus mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di pasar tersebut gitu. Oh iya, nah selain aktivitas masyarakat terganggu juga pengunjung kurang nyaman sih kalau mengunjungi pasar. Iya, kemarin kan kita juga udah kesana ya, jadi udah melihat langsung, rasain langsung gimana baunya, gimana bau, kan kurang enak banget kan. Ya, kalau gitu kan Masih wangi ya? juga ekonomi para pedagang kan otomatis turun ya. Iya, Nggak stabil. jadi pengunjungnya itu kurang, Oh iya. gara-gara kurang nyaman. Barangkali ada opini lain mungkin, opini atau pendapat. Tidak ada. Berarti Nah, opini kamu sih Mas Hendra gimana? Menurut saya ya pencemaran air memiliki dampak yang buruk pada ekosistem dan kesehatan manusia di sekitar kodim tersebut. kalian tahu nggak sih Pandawara yang viral di TikTok? Oh iya tahu. Oh, tahu ya. Itu ya, yang udah viral gitu ya, yang bersihin sampah. Kamu tahu nggak? Tahu. Tahu. Aku enggak. Gimana dong jelasin? Mana di Pandawara itu sebuah nama sekumpulan remaja lah gitu. Tapi terkadang dia itu bergabung dengan masyarakat. Pandawara berarti itu Iya, Pandawara itu 5 orang. Nanti tadinya 5 orang. Itu tuh sering melakukan pembersihan sungai yang sungainya itu bisa dibilang sungai-sungai besar lah gitu. Iya. Nah, dia itu sekarang bisa mencapai kesuksesan tersebut berkat aksinya atau inspiratif dia waktu dulu. Tapi tahu nggak sih pas itu pernah lewat ada video itu si Pandawara kan udah bersihin tuh, udah bersih banget, udah jernih. Aku lihat. Tapi warganya itu malah buang sampah lagi ke situ. Jadi kan terkesannya percuma. Kalau itu sih menurut aku masyarakatnya aja yang gimana ya, menurut edukasinya pemerintah kurang. ya. Harusnya kita bisa sosialisasi sama warganya Biar enggak ada sampah. Cuma sih kayaknya bisa kalau diajak sama, bisa disosialisasi. diajak kerja sama. Warganya susah. Mungkin Pandawara juga udah tahu sebelum dia ngelakuin pembersihan sungai juga udah sosialisasi. Makanya aja. Makanya dari itu kita terinspirasi. Kita juga harus seperti Pandawara mengikutinya. Setuju. Obrolan kita tadi bisa disimpulin ya, kalau pencemaran air di Sungai Pasar Kodim itu benar-benar masalah yang serius. Serius, setuju. Setuju. Mulai dari sampah plastik, terus limbah pasar, sampai bau yang nggak enak, semuanya bikin sungai jadi kotor dan nggak sehat. Dampaknya ya banyak banget sih. Air jadi nggak layak pakai, terus ya baunya juga sangat menyengat. Warga sekitar juga bisa kena penyakit, terutama bagi para pedagang. Makanya kita sebagai anak muda nih harus ikut peduli ya. Minimal jangan buang sampah sembarangan dan bantu masyarakat soal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Biar Pasar Kodim di Brebes itu tetap ramai. Nah, tapi sungainya juga bersih dan sehat. Nah, ada sebelum kita akhiri ada pantun nih dari Mbak Safira. Ya, aku nih punya pantun. Mau kalian kalau aku pantun apa nyaut ya? Oke. Kece ya. Nih. Scroll IG sambil rebahan. Kece. Buang sampah sembarangan, big no kawan. Nah, skip dulu ya podcast yang bisa kami lakukan. Apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 Kimia yang akan melakukan podcast yaitu tentang pencemaran air dari Sungai Kodim. Nah, sebelum kita melakukan podcast, kita kenal dulu nggak sih? Asik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan bisa sangat menarik. Suasananya anak masih ngerekam. Makanya kayak mendekat coba menolak. Oh benar-benar sing aman. Juga kan mulai. Apa ya, Bang? Ya, ya garis. Yo ini buka. Nah, iya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ya. Pertanyaan peran pemerintah ke pasar tulis. A. Boleh. An, tutupnya An. Kita kan mulai gitu mulai. Yang mati dulu.